Baik, terima kasih. Saya Pita Uli Simbolon akan mempraktikkan video pembelajaran saya pada saat ini juga. Selamat menikmati. Baik, selamat siang anak-anak didik kami. Gimana suasana hatinya saat ini? Baik. Baiklah kalau begitu kita mulai pembelajaran kita ini tentu harus mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita harus awali itu dengan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Yuk kita awal dengan doa, dipersilakan. Oh ini aja deh, gilirannya si Asti sekarang kan? Si Asti, ayo Asti silakan. Ya, berdoa. Menurut percayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim dengan namamu dan Amin. Kalau begitu, sekarang kita akan memulai pembelajaran bahasa Indonesia. Namun saya lihat, Ibu lihat ini kayak mukanya masih lemah sekali. Tadi pelajaran apa? Oh, matematika. Pantas mukanya ini muka-muka rumus semua ya. Oke, kalau begitu kita ice breaking dulu bagaimana? Setuju? Yuk, kalau begitu saya kasih dulu ice breaking untuk kepada kalian. Ice breakingnya mudah tapi harus fokus dan konsentrasi. Jadi yang tepuk tangan itu hanya sayonara, berjumpa lagi, dan susah. Kita tes dulu, berdiri semua. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Ya. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Oke, tepuk tangan dulu. Atau petunjuknya adalah sebutkan setelah Ibu ucapkan. Ayam, ayam, kambing, kambing, kambing. Berapa ayam? Salah. Saya sebutkan lagi. Bebek, ayam, bebek, ayam, 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 bebek. Jawabannya berapa bebek? Berapa bebek? Iya, tepuk tangan dulu. Ya, baiklah kalau kayak gitu. Jadi udah paham ya? Oke. Berarti sudah konsentrasi, sudah bisa lah kita mulai pembelajaran kita kan? Iya. Nah, saat ini kita mau belajar teks puisi. Tentunya Ibu harus menyampaikan juga kepada kamu apa yang menjadi dasar kita untuk pelajaran hari ini. Yaitu apa dasar kita? Kompetensi dasar. Menganalisis unsur pembangun puisi. Ya, menganalisis unsur pembangun puisi berarti kita mau melihat sebuah teks puisi nanti, lalu kita mau menganalisis dan menelaah unsur-unsur yang ada di dalam teks puisi tersebut. Nah, tujuannya kita harus tahu juga indikator dan juga tujuan pembelajaran kita hari ini tentu ada. Kita belajar pasti ada tujuannya. Apa itu tujuannya, Arhot? Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model problem based learning atau PBL, peserta didik dapat menganalisis unsur pembangun puisi dengan rasa ingin tahu, kreatif, tanggung jawab, teliti, serta jujur. Iya, betul sekali. Jadi kita memang benar-benar menggunakan model PBL. Jadi kita nanti akan membuat sebuah kelompok. Nah, sebelum kita masuk ke lembar kerja, ada baiknya kita dengar dulu, bahkan kita amati dulu video yang mungkin membuka pemikiran dan wawasan kamu mengenai pembelajaran kita hari ini. Syair dan melodi, kau bagai aroma penghapus pilu, gelora di hati, bak mentari kau sejuk.
Baik, sudah semua menikmati videonya kan? Oke, menurutmu Putri berbeda nggak videonya? Berbeda Ibu. Yalah, jelaslah berbeda ya kan? Baik, namun Ibu mau meminta siapa lah ya ini yang bersedia lah ya, yang kira-kira sudah merekam tadi video 1, video 2. Sebenarnya kita bukan mau melihat perbedaan, namun kita mau menanggapi apa sih yang ada di dalam video seperti itu. Coba dari barisan ini, ada yang bisa? Oke, Ahdan, silakan Ahdan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Menurut kami, kedua mengalunkan nada yang sangat nikmat untuk didengarkan, sampai-sampai menusuk hati yang terdalam. Terima kasih. Ada lagi di barisan sana, ada yang bisa mengungkap? Baik, oke. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Menurut kami kedua video barusan menunjukkan kata-kata yang indah dan romantis. Menampilkan sebuah kisah kasih sayang kepada seseorang. Demikian hasil pengamatan kami. Terima kasih. Namanya juga pengamatan, tidak ada yang salah ya. Kalau barisan semua yang kalian sampaikan itu tadi tidak ada yang salah, tepat sekali. Saat ini Ibu akan membagikan dulu kepada kamu sebuah LKPD, lembar kerja kita, lembar kerja kamu. Seperti biasa Ibu sudah sediakan. Kamu hanya tinggal mendiskusikan dengan kelompok kamu. Namun sebelum itu, seperti tadi kalian berbicara tentang kelompok, silakan bentuk kelompok yang mau bertanya dulu. Beberapa minggu yang lalu Ibu sudah mengingatkan kalian untuk membawa bahan dan alat seperti karton, kertas origami, gunting, lem, itu sudah dibawa? Sudah Ibu. Oke, kalau begitu silakan langsung diperhatikan LKPD-nya. Jika ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan untuk LKPD, dipersilakan. Ada lagi yang mau bertanya? Oh iya, silakan. Kalau soal yang nomor 3 mengenai pengimajian apa ya? Pengimajian itu nanti kamu kalau namanya imajinasi berarti ada nanti citraan-citraan yang perlu kamu pahami. Ada citraan penglihatan, ada apa lagi tuh? Citraan pendengaran, dan lain sebagainya. Nah kamu itu nanti telaah dulu teks puisi yang sudah dipampang di situ, lalu sesuaikan soalnya, kemudian buat jawabannya di kotak yang sudah disediakan. Oke, paham? Baik, dilanjutkan. Jangan lupa
eh di LKPD-nya ditulis juga apa namanya itu mm, ketuanya siapa, notulisnya siapa, anggotanya siapa, ditulis ya. Ayo, waktunya berjalan sudah 5 menit. Waktu kita hanya tinggal 25 menit lagi.
sekarang seperti yang sudah Ibu kasih petunjuk, sekarang setiap kelompok berangkatlah kalian ke kelompok yang bukan kelompokmu, nilai dulu hasil pekerjaan teman kamu. Silakan dibawa alat tulisnya. Nanti ini waktunya cuma 5 menit, 5 menit. Makanya kerjasama. Jadi dibagi kelompoknya, misalkan anggotanya ke sebelah sana supaya cepat. Manfaatkan waktu yang ada. Masing. Ya, ada yang sudah selesai, lagi-lagi kelompok 4 yang duluan ya. Silakan ya. Baiklah kalau begitu, Ibu ingin mendengar apa dan bahkan teman-teman kamu juga pasti ingin mendengarkan apa penilaian atau tanggapan kalian terhadap hasil karya temannya itu. Baiklah, dari kelompok mana dulu nih yang dimulai? Penambahan skor loh, kalau misalkan ada yang berani langsung pertama gitu, nggak menunggu teman-temannya dulu. Ada? Iya, kelompok berapa ini? Kelompok 3 dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu telah memberikan kami kesempatan untuk menilai kelompok teman kami. Kelompok pertama, menurut tanggapan kami, hasil karya kelompok mereka sangat kreatif dan susunannya rapi. Dan kelompok 2, tata letaknya kurang rapi, tulisannya kurang rapi, dan nama anggotanya tertutup dengan lakban, Bu. Dan kelompok 4, menurut tanggapan kami, karyanya cukup rapi, namun posternya terlalu sepi, Bu. Sekian tanggapan dari kelompok kami, terima kasih, Bu. Baik, kalau kita diberikan nilai atau dikoreksi itu bagus ya. Artinya kalau kita dikoreksi oleh teman, berarti itu untuk pembelajaran berikutnya supaya lebih baik lagi. Ada lagi? Terima kasih telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk memberikan tanggapan. Kelompok 1, hasil kerja kelompoknya sudah bagus, tetapi hiasannya agak berantakan. Kelompok 2, hasil kerja kelompoknya sudah bagus, tetapi ada nama kelompoknya yang tidak kelihatan karena tertutupi oleh lakban. Kelompok 3, hasil kerja kelompoknya sudah bagus, tetapi isinya kurang lengkap. Sekian dari tanggapan. Tadi isinya kurang lengkap, berarti maksudnya jawabannya kurang maksimal, begitu ya? Baiklah, terima kasih untuk anak-anak Ibu yang luar biasa menurut Ibu ya. Dengan waktu yang sangat singkat ini, kamu mampu menelaah, menganalisis, waktu terbatas tapi kamu tetap sportif ya, menyelesaikan hasil kerja kelompok. Nah itulah kalau yang namanya kelompok. Berarti ide itu tidak hanya satu ya kan? Ada ide-ide dari teman sehingga mempercepat pekerjaan. Begitu ya? Maka Ibu akan paparkan secara bahasa sederhana supaya kamu paham. Ada 2 unsur pembangun puisi. Yang pertama itu apa? Fisik dan batin. Luar dan dalam, itulah berarti itu. Nah kita lihat ya. Secara fisik itu ada yang dikatakan dengan istilah Diksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan serasa dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu atau seperti yang diharapkan. Baik, sampai di situ dulu. Pasti setiap orang membuat sebuah puisi, dia memikirkan diksi apa atau pilihan kata apa yang paling tepat untuk ini, yang mewakili yang ada di dalam hati dan pikiran. Itu dia. Makanya di dalam puisi yang sudah kamu lihat di LKPD itu tidak begitu menggunakan bahasa yang sulit ya. Itu rasanya bahasa sehari-hari kan? Itu bahasa sehari-hari.
Tapi walaupun itu bahasa sehari-hari, tapi memiliki makna yang begitu, apa ya, kalau kita dengar itu rasanya kayak menusuk gitu. Sampai kemana? Iya. Coba kamu hadapkan dulu Darni kepada Arhot. Silakan baca dengan tulus hati. Aku ingin. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Bagus kali. Oke, tepuk tangan. Seandainya lah Darni ada yang mengucapkan lelaki yang mengucapkan seperti itu dan itu tiba-tiba misalkan dikatakan seperti ini, coba sini dulu LKPD-nya. Tiba-tiba kamu lagi sibuk Darni, ya kan? Ya kan? Tunggu Darni, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Katanya gitu, pasti kamu langsung, gitu kan? Langsung terkaget gitu kan? Yang nggak pernah, misalnya si Arhok pernah nggak menyatakan perasaan kepada Darni? Nah, ini dia tiba-tiba menyatakannya, kamu geblek gak? Ya kan? Pasti deg-degan. Artinya apa? Sesederhana ini pun tulis pilihan katanya pun sudah membuat kita terhanyut-hanyut dalam cinta. Terhadap apa? Cinta, Bu. Cinta. Baiklah kalau begitu, Ibu rasa sampai sejauh ini ya pembelajaran kita. Nah, pada akhirnya kamu sudah mulai dari tadi kita mengamati video, kemudian setelah itu kita diberikan LKPD, kamu diberikan LKPD, kamu kerjakan bersama dengan kelompok, kamu menunjukkan karyamu di hadapan kita bersama, lalu kamu saling menilai bersama-sama juga saling berkunjung. Dan kamu sudah mendengarkan apa yang Ibu sampaikan kepada kamu sebagai materi penguat kepada kamu. Ya kan? Atau ada yang perlu ditanya dari apa yang Ibu jelaskan? Atau sudah jelas? Atau bagaimana? Sudah jelas. Kalau begitu, kita tarik dulu kesimpulannya apa. Bagaimana kesimpulan menurut kelompok? Berapa dulu? Oke, masih berpikir, silakan 30 detik. Silakan 30 detik berpikir. Oh, ada kelompok yang sudah siap. Ya, silakan. Nah, gini baru Ibu suka kayak gini diskusi. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yang dapat kami tangkap adalah ternyata dalam puisi ada beberapa unsur yang harus diperhatikan, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Unsur fisik terdiri dari diksi, kata konkret, majas, pengimajinasian, bentuk atau tipografi, dan unsur batin terdiri dari tema, suasana. Pesan dan amanat dari penulis, Bu. Ya, betul sekali ya, betul sekali. Selama ini mungkin kamu tidak tahu kalau itu unsur itu terbagi atas ini dan ini gitu. Dan kamu selama ini nggak tahu kalau itu merupakan bagian dari puisi. Ya, bagaimana kelompok yang lain? Ada lagi? Oh ya, ada. Silakan. Bentar. Ya. Kesimpulannya, kalau selama ini kita tidak menyadari bahwa ada dua unsur dalam puisi, yaitu unsur fisik dan batin, maka kami simpulkan bahwa ada poin-poin yang menarik dalam puisi jika kita analisis, yakni unsur-unsur pembangunan.
Iya. Bagaimana? Ada yang tidak sependapat dengan temannya? Sependapat semua? Oke, kalau begitu usai sudah pembelajaran kita sudah sampai di simpulan. Kesimpulan Ibu sama dengan Anda semua, Anda, anak didik kami semuanya sama kesimpulannya bahwa di dalam puisi juga ternyata ada unsur-unsur yang dibangun. Unsur pembangun itu ada tadi dua bagian. Yang pertama tadi fisik, Ibu istilahkan itu luarnya. Lalu yang kedua adalah tema, bukan. Yang kedua adalah batin. Ibu ibaratkan itu adalah dalamnya. Maka ada berapa unsur? Ada? Enggak. Semuanya poin-poinnya setelah dijumlahkan ada berapa unsur? Ada 9 itu tadi ya. Nah, bagaimana kira-kira? Sudah jelas? Oke, berarti untuk selanjutnya kamu sudah lebih paham lagi untuk menganalisis sebuah teks. Kalau kiranya nanti ada tugas, kamu sudah paham bagaimana menganalisis unsur-unsur pembangun kan? Baiklah, sekarang yang terakhir, sebelum kita ke penutup, Ibu mau tahu dong, bukan pengalaman ya, tapi bagaimana kamu menanggapi mulai dari kita masuk tadi video ini, mulai masuk kita ke sini, masuk ke kelas bahasa Indonesia. Menurut kamu bagaimana, apa kira-kira yang kurang mungkin dari kelompok kamu, atau mungkin ada di kelompok ini tadi yang nggak sempat mengungkapkan hasil presentasinya karena waktu atau bagaimana, memang belum siap atau bagaimana? Silakan. Ada yang mau menyampaikan sesuatu yang mungkin kurang dari kelompoknya, atau ketika tadi pas pengerjaan kelompok kamu merasa ada yang kurang nih, belum solid nih timnya, masih 2, 3, 4 orang yang bekerja, misalkan seperti itu. Bagaimana kelompok yang belum bicara nih? Ayo, silakan. Bagaimana suasana, keadaan, situasi yang kamu jalankan selama pembelajaran kita ini? Mulai dari awal hingga akhir. Mungkin kamu mau menanggapi materi yang Ibu sampaikan, atau bagaimana, atau kamu mau menyampaikan kira-kira ada masalah mungkin tadi di kelompok masing-masing? Silakan. Ada? Oke, ada dong dari kelompok 1. Menurut kami tadi karena refleksi kami tentang kelompok kami waktu mengerjakan soal yang diberikan KPD yang diberikan Ibu, kami terlalu santai sehingga kami tidak dapat mengerjakannya dengan cepat. Jadi pada akhirnya terkesan buru-buru. Terkesan buru-buru, jadi ya hasilnya ya gitu-gitu aja. Tadinya nggak mau bikin itu, tapi ya udahlah, waktu sudah habis gitu kan. Ada lagi kelompok yang mau menyampaikan yang kamu rasakan saat ini? Ada? Bagaimana kelompok ini? Ini kelompok ini, silakan. Disampaikan siapa? Oh, Ahdan, silakan Ahdan. Refleksi saya, untuk kelompok kami mungkin sudah bekerja sama, namun mungkin masih kurang komunikasi antara anggota kelompok satu dengan yang lain. Ya, kalau merefleksi katanya, si Ahdan katanya merefleksi diri sendiri dan juga anggota kelompoknya, masih ada hal yang perlu mereka tingkatkan lagi, yaitu kerjasama tim gitu kan, karena komunikasinya masih kurang solid, kurang valid, kurang efektif. Jadi ada yang bilang ini yang harusnya atau itu yang harusnya, seperti itu. Jadi mungkin sama dilanjutkan dengan yang kelompok yang lain tadi juga, berhubung karena waktu yang mungkin menurut mereka terlalu kurang atau kurang bagi mereka, jadi ya gitulah, memaksakan diri untuk selesai secepat-cepatnya. Namun setelah melihat hasilnya rasanya ada yang kurang, rasanya terburu-buru, seperti itu ya. Oke, baiklah, untuk selanjutnya itu menjadi pelajaran bagi kita. Kalau dikatakan ada batasan waktu, kita harus melihat waktu juga, jangan terlena dengan mengerjakan satu hal,
tapi kamu tidak melihat waktu sudah berjalan terus. Waktu itu berjalan maju atau mundur? Maju. Kita bisa stopkan waktu itu? Tidak, tetap aja berjalan, tetap aja berjalan. Baik, Ibu rasa sampai sejauh inilah dulu pertemuan kita hari ini untuk bahasa Indonesia. Tugas, nanti itu yang ada di dalam buku cetak kamu, tolong ditulis supaya nggak lupa. Nanti ada alasan, Ibu nggak bilang kemarin, kayak gitu kan, padahal Ibu bilang. Ibu sampaikan. Halaman 256. Silakan dibuka buku cetaknya 256. Oke. Di situ ada tugas. Sama seperti ini juga kita menganalisis puisi. Itu silakan lihat yang sudah kamu kerjakan, berarti seperti itulah cara mengerjakannya. Itu jangan lupa tugasnya ya. Ini masih tugas kelompok juga ya. Kelompoknya masih tetaplah dulu. Tetap ini kelompoknya. Kemudian untuk materi berikutnya, tentu masih berhubungan dengan teks puisi, namun kalau saat ini kita menganalisis puisi, kalau berikutnya kita menulis sebuah puisi. Siapkan ya, siapkan diri untuk menulis puisi ya. Oke, baiklah kalau begitu, ada baiknya kita akhiri pertemuan kita ini dengan doa. Silakan, yang bersedia, yang hatinya bersedia, ya silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat serta perlindungan yang Kau berikan kepada kami ya Bapak. Bapak, pada siang hari ini kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing ya Bapak. Berkatilah kami di perjalanan Bapak, Engkau jauhkanlah mara bahaya daripada kami ya Bapak. Begitu juga dengan materi yang diberikan guru kami kepada kami, kiranya Engkau buat oleh itu berakar dan berbuah di pikiran kami ya Bapak. Bapak, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa, kiranya Engkau hapuskanlah agar tidak terhalang kasih anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terpuji termulia nama Bapak sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, silakan pulang ke rumah masing-masing dengan tertib. Sampai di rumah silakan beristirahat juga ya. Selamat siang.